Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilati qiraati suratul ikhlas, daripada keutamaan membaca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemarin alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang tafsir dari surat Al-Ikhlas dan itu udah rampung, udah selesai. Dan sekarang kita akan membahas atau memberikan apa aja sih tentang fadilah membaca surat Al-Ikhlas. Dan kebetulan kita yang sholat tarawih dari hari pertama sampai hari ke-15 itu rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalik lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala salluhu li ayyi shay'in yasna' dzalik. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus pasukan peperangan kepada satu peperangan, dan ada satu pimpinan perang tersebut, mereka tatkala mengimami daripada pasukan itu selalu tidak tinggal surat Al-Ikhlas. Pasti dalam sholatnya itu ada surat Al-Ikhlas, suka baca surat Al-Ikhlas. Sehingga falamma roja'u, waktu pulang itu sahabat-sahabat pasukan-pasukan tadi cerita sama Nabi Muhammad, ya Nabi itu fulan pimpinan kita kalau ngimami pasti baca surat Al-Ikhlas, pokoknya suka membaca Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Saluh, tanya dia, di ayyi shay'in yasna' dalik, kenapa dia lakukan hal tersebut? Apa kata sahabat tersebut? Li'annaha sifatur rahman. Aku baca surat Al-Ikhlas itu karena di surat Al-Ikhlas itu sifatnya Tuhan yang maha penyayang. Kan kul huwallahu ahad Allahus samad. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka untuk membaca surat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, akhbiruh annallaha ta'ala yuhibbuh. Kasih kabar ke pimpinanmu tersebut, ke dia, bahwasannya Tuhan Allah mencintai dia. Jadi membaca surat Al-Quran dari fadilahnya itu mendatangkan kecintaan Allah. Maka jangan ngeremehkan orang kalau imam baca surat kulhu, jangan kita remehkan. Oh ini enggak hafal ayat Al-Quran, ini cuman hafal kulhu saja. Dia enggak tahu fadilahnya, fadilahnya. Apa fadilahnya? Mendatangkan kecintaan Tuhan atau Allah. Nah, dalam riwayat lain, kana rajulun minal ansar ya ummahum fi masjid Quba. Ada satu orang Ansor mengimami di Masjid Quba. Setiap ngimamin itu dia membaca kulhu, atau kalau pertama suratnya surat lain, yang surat kedua kulhu. Kalau enggak pembuka penutup, pasti ada surat kulhu. Summa yaqra suratul ukhra ma'aha wa kana yasla dzalik fi kulli rakaat. Setiap rakaat. Jadi dia baca kulhu dulu, kemudian ayat yang lain.
Baca kulhu dulu, kemudian ayat yang lain. Fakallamu ashabuhu faqalu innaka taftiru bihadhihi surah. Kemudian sahabatnya itu komplain, ente ini baca kulhu, habis itu baca surat lagi, baca kulhu lagi, surat lagi, sehingga dinasehati. Fa imma an taqra biha wa imma an tad'a wa taqra bi ukhra. Ente betulnya kalau mau baca kulhu aja. Enggak usah pakai surat yang lain, mungkin kesuwen be. Kan makmum macam-macam ya. Makmum iki lek suwe titik sembarang gereng-gereng kan gitu. Ya, dia itu komplain, ini kalau mau baca kulhu aja. Enggak usah ditambahi surat yang lain. Apa kata sahabat tadi? Qala ma ana bitarikiha, aku gak bakal ninggalno dalam sholat surat kulhu, surat ikhlas, aku gak bakal ninggalkan. In ahbabtun ana ummakum, kalau kalian suka aku tetap jadi imam kalian. Wa karihu an ya ummah wa in karihtum taraktukum, kalau kalian gak suka dengan saya menjadi imam, ya sudah, saya gak mau jadi imam kalian. Gak usah ruwet-ruwet lah kata dia. Lek kon pengin tak imami ya tak imami, lek gelem ya wis. Lek gelem monggo, gak gelem ya wis. Gelem sak karepmu, gak gelem sak karepmu. Apa kata sahabat tadi? Enggak, engkau ini orang yang paling afdol dari kami. Dari bacaannya, dari pelafatannya, dari amaliyahnya, engkau lebih afdol dari kita. Maka engkau tetap menjadi imam. Tapi laporan tersebut nyampe ke nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabar tersebut, kemudian ditanya sama Nabi, ya fulan, ma yamna'uka an taf'al ma ya'muruka bi ashabuk. Fulan, kenapa kau tidak lakukan atau kerjakan saran dari teman-temanmu tadi? Apa kata sahabat tersebut? Beliau mengatakan, inni uhibbuha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sangat cinta sama surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu dengan surat Al-Ikhlas menjadikanmu dimasukkan ke surga. Jadi syarat diantaranya gampang masuk surga, seneng baca surat Al-Ikhlas, cinta sama itu surat. Maka kalimat kul huwa itu gak salah rupanya. Kul huwa itu gak salah. Rupanya emang itu surat kecintaan. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu dengan surat tersebut memasukkanmu ke surga. Ya, salah. Wah, Nabi gak marah, itu wajibnya Nabi Muhammad. Nabi itu kalau ada satu perkara yang dilaporkan ke Nabi, Nabi tidak langsung kenapa ente gini, kenapa ente gitu. Nabi cari ada apa, kenapa, masalahnya gimana. Kemudian Nabi kasih solusi, dan solusinya Nabi itu sangat indah. Kecintaanmu kepada surat tersebut menjadikanmu masuk surga. Allah. An Abi Sa'id anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaja ila nabi sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu faka'anna rajulun yataqallaha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi inha dita'dilu sulusal Quran. Jadi ada orang sering baca kulhu terus sampailah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jadi kalau ente baca 3 kali hatam, enak. Baca 3 kali hatam Quran. Allah. Dalam riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, ayajazu adukum ayaqra sulusal Quran fi lailatin. Apakah kalian tidak sanggup untuk membaca Al-Quran sepertiganya di setiap malam? Apa kata sahabat? Fashaqqa dhalika alaihim wa qalu aina yutiku dhalika ya Rasulullah. Siapa yang kuat ya Rasulullah setiap malam baca sepertiga Al-Quran? Apa kata Nabi?
Faqala Allahul wahidus samad sulusul Quran. Inti baca surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Dalam riwayat yang lain dari fadilah membaca surat Al-Ikhlas, An Tamimud Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattakhid sahibatan wala waladan wa lam yakun lahu kufuwan ahadan asra marrat kutiba lahu arba'una alfi hasanah. Berapa arba'una alfi hasanah ini? 40 arba'una alf 40.000. Kalau arba'una alfi 4 juta ya. 4 juta. Man qala la ilaha illallah, barang siapa menyebut kalimat la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattakhid sahibatan wala waladan walam yakun lahu kufuwan ahadan kutibat dicatat baginya arba'una alfi hasanah 400.000 kebaikan. Arba'una alfi hasanah 4.000 ya 40.000 arba'una alf. Kalau mungkin kalau 400.000 arba'mi'ah, berarti ini 4 juta. Arba'una alfi. Ya dah, anggaplah segitu dah. 400.000 atau 4 juta aja. Alfi. Arba'una alfi. 40.000. Dah, bukan 40.000. 40.000 arba'una alf. Kalau 4.000 arba'alf. Arba'una alfi 400.000 insyaallah hasanah, kebaikan. Cuman baca la ilaha illallah wahidan ahadan somadan lam yattahid sahibatan wala waladan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimah 10 marrat, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai 10 kali, banallahu qasran fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di surga. Wa qala Umar idan nastaksiru ya Rasulullah, kalau gitu kita bacanya perbanyak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam Allahu aksar wa adyab, lebih banyak lebih baik. Isok sedina 100 berarti piro istana gini gak? 10 kita baca. Kalau kita baca di tarawih 20, berarti setiap tarawih kita baca 20, kita dapat 2 istana. Ajib. Berarti kalau 20 malam berarti 40 istana. Berarti kita punya perumahan istana. Perumahan istana. Keren. Hidup orang Islam tuh paling indah. Allah kasihkan keindahan di akhirat. Keindahan bukan di dunia. Dunia itu bukan tempat indah, masih ada kesusahan. Kalau kita punya 40 istana di dunia, kita masih sumpek. Sumpek apa? Satu, bayar pajak. Bayar pajak mahal, bro. Bayar pajak sudah mahal, ditilep lagi. Sudah mahal, ditilep. Alhamdulillah kalau di mana namanya? Di akhirat, di surga, tidak ada bayar pajak, tidak ada. Apalagi listrik
Itu kalau rumah ente gedung 900 nggak kuat, minimal 5.000. Kalau 5.000 berarti yang minimal ente bayar listrik, gerak nggak gerak 1 juta, gerak nggak gerak 1 juta. Susah, masih susah, susah. Kalau rumah ente istana, ente butuh pembantu. Kalau istri ente suruh nyapu rumah istana, ya pengkor, insya Allah encok dia punya badan. Alhamdulillah Allah bangunkan istananya di surga. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, hadis riwayat Sa'id bin Musayyib, man qara'a qul huwallahu ahad asra marrat, barang siapa yang membaca surat qul huwallahu ahad asra marrat, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Wa man qara'a isrina marrah, barang siapa yang membaca 20 kali qul huwallahu ahad, banallahu lahu qasraini fil jannah, 2 istana. Paman qara'aha salasina marrah, barang siapa yang membaca 30 kali, banallahu lahu salasata qusurin fil jannah, Allah bangunkan dia 3 istana. Faqala Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Umar berkata, idan litaksur kusurana, kalau gitu banyak istana kita ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahu awsa' min dalik, Allah lebih luas daripada itu. Kan pikiran kita loh, tukangnya ya opo, lagi bocor terus, tukangnya pengkor, kan gitu. Bangunnya enggak 3 bulan 1 tahun. Sehingga Sayyidina Umar bilang, kalau gitu banyak sekali kita punya istana. Apa kata Nabi? Allahu awsa' min dalik, Allah untuk bikin jangankan 300 bisa, jangankan 300, 1 juta bisa. Hadisun akhar, man qara'a qul huwallahu ahad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qara'a qul huwallahu ahad, siapa orang baca qul huwallahu ahad khamsina marrah, dia baca 50 kali, hufirat lahud dunub khamsina sanatan, Allah ampuni dosanya 50 tahun. Isnaduhu dhaif, tapi ini isnadnya dhaif. Dhaif enggak apa, buat untuk amal, fadilatul amal enggak apa, enggak masalah. Baca aja. Udah kau doif gak ente kerjain, jangan kerjain. Kalau emang bener jadinya alhamdulillah. Nggak bener kalau 50 berarti dapat 5 istana. Kalaupun nggak dapat 50 tahun, setidaknya 1 ayat 10 kebaikan. 1 ayat, 1 huruf, 1 kebaikan. 1 huruf kebaikan, 2 huruf 10 kebaikan, 3 huruf 10, 30 kebaikan. Qul huwallahu ahad, hitung aja berapa huruf. 1 hurufnya aja di luar sholat, tanpa wudu, 1 hurufnya Al-Quran, engkau mendapat 10 kebaikan. Dengan wudu tapi bukan dalam sholat, itu engkau mendapatkan ganjaran daripada bacaan Al-Quran 25 kebaikan. Engkau dalam wudu, ente udah punya wudu, dalam sholat, tapi sholatnya duduk, sholat sunnah, engkau mendapatkan 50 kebaikan. 1 hurufnya. Dalam sholat, engkau sholat membaca Al-Quran Qul huwallahu ahad dengan berdiri kiaman, 1 hurufnya 100 kebaikan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kan udah enak, baca aja. Inti nyantai Ramadan lagi duduk inti tidak bisa baca Quran, umpama berat, tangan inti berat, mata inti berat, kaki inti berat, baca Qul huwallahu ahad, jangan kosong. Umpama inti pergi dari pabrik, berangkat pagi mau ke pabrik, dari antara berangkat pabrik sampai ke pabrik
itu penuhi dengan kul huwallahu ahad. Jangan sampai kosong. Pulang dari pabrik, oh sudah kul huwallahu ahad tadi berangkatnya. Jadi baliknya baca apa? Baca salawat Nabi, baca zikir. Pokoknya enggak kosong. Jangan termenung, khoyal. Mau pulang enggak jadi pulang. Kadang kelewatan, arahnya rumahnya kemana kelewatan. Nah, biar ente nggak kelewatan jalannya, itu ente otak ente waktu berangkat, mau pulang berangkat, pulang pergi, baca surat Al-Quran kul huwallahu ahad, atau baca salawat Nabi, atau baca dzikir. Ini banyak, ini fadilahnya sangat banyak. Haddatsana Abdullah bin Buraidah an Nabi annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza rajulun yusalli. Ada laki-laki sedang salat. Nabi masuk masjid. Yaqul, kemudian dia berdoa dan berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, bi anni, sesungguhnya aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selainmu, al-ahadus samad, yang esa, yang tak bergantung kepada siapapun, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara kepadanya. Qala, Rasulullah bersabda, mendengar orang tersebut berdoa seperti itu. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad sa'alahu bi ismihil a'dham, dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza su'ila bi a'ta, yang dimana kalau diminta Allah tersebut, a'ta dengan nama tersebut. Wa idza du'iya bihi ajaba, kalau dipanggil Allah mendatanginya dengan doa tersebut. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahdus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah, ini sangat banyak. Walahir terakhir kita ambil potong, sangat banyak. Nah, ini dari sahabat, ada sahabat yang suka membaca kul huwallahu ahad, sering membaca kul huwallahu ahad, di duduknya, di berdirinya, di mau tidurnya, mau masuk rumah, keluar rumah. Ada satu sahabat ini tidak pernah tinggal kul huwallahu ahad. Jadi bukan bid'ah ya, orang rutinan itu membaca satu bacaan sebanyak mungkin, itu bukan bid'ah. Ada sahabat yang melakukannya, dan Nabi mengetahuinya, dan Jibril yang memberi kabarnya. Apa kata Nabi? Kunna sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku mendengar Anas bin Malik berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, waktu perang Tabuk, di Tabuk kita bersama Rasulullah di Tabuk. Fatala'atis sams bidiya wa su'a wa nurin lam nara'a tal'at fima madha bimislih. Kita melihat terbitnya matahari tidak sama seperti terbitnya matahari yang biasanya. Tidak seperti biasanya terbit matahari tersebut. Fa'ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Jibril ma li ara samas tal'atil yawm bidiya wa nur su'a lam araha tal'at bimisli fima madha. Ya Jibril, datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Jibril, kenapa terbit sinar matahari enggak seperti biasanya, enggak terang seperti biasanya? Dia agak redup. Qala inna dalika Muawiyah bin Mu'amiyah al-Laitsi, bahwasannya sebab terbitnya matahari seperti itu sebab sahabatmu yang namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Laitsi. Mata bil Madinah al-yawm, hari ini dia meninggal. Kata Jibril. Faba'asallahu ilaihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaih. Kemudian Allah utus 70.000 malaikat untuk mensolatinya. Qala wa fima dhalik? Qala kana yuksiru qira'ah qul huwallahu ahad fil laili wan nahar. Bagaimana bisa seperti itu, kata Nabi Muhammad? Kok bisa? Apa yang dia bikin dia spesial? Bisa disolati 70.000 malaikat.
Apa kata Jibril? Kana yuksiru qira'ah kul huwallahu ahad. Dia sangat sangat banyak membaca kul huwallahu ahad fil lail wan nahar, di pagi dan petang, wa fi mamsahu wa qiyamih wa qu'udih, waktu dia jalan, waktu dia duduk, waktu dia berdiri, enggak pernah tinggal kul huwallahu ahad. Fahallaka ya Rasulullah an aqbid lakal ard fatusalli alaihi, qala na'am fasalla alaihi. Kemudian Nabi ikut salat bersama malaikat untuk menyolati Muawiyah al-Laisi, sebab keutamaan dia membaca surat Al-Ikhlas, maka jangan tinggalkan surat tersebut. Sangat banyak. Ini sangat banyak. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan di keseharian kita, dan kita bisa tularkan ke kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang tua, kita bisa kisahkan, kita ceritakan, dan mungkin yang bisa menyebarkan ini video biar bisa bermanfaat lebih banyak kepada yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum.